Horas madihita sasudena. Horas. Taparadi marohatta. Asa masuk mahita tu acara parmingguan di Jabu. Ima minggu dung ari hatu tubuh ni Tuata Yesus Kristus. Tanggal 27 Desember 2020. Martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sia buku ede nomor 587 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite gorni dia bata ama. Do gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do gorni to di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nung nga tubuh di hita sada poso-poso. Dilehon tu hita sada anak. Pape tu abarana do sogot harajaon. Jala bahenon na guarna si partahi halongangan. Ulu balang ni debata ama saliling ni liling na raja ni hadamion. Endehon hamu masa de edde na ibaru di Jahoba. Endehon ma Jahoba ale sandok tanoon. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akasi pelebegu hamu liaon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangon akka nabinahen nai. Marsomba mahamu tu Jahoba, marpahayan, marhadopan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isini sandok tanoon. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale debata amana di Banua Ginjang
Puji-pujian hasangapun dot hamuliatehon husombah hami tuho. Marningot sileon leho mina balgai tuhami jolma nadi pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian banua ginjang alani hami. Gabe nadangol ibana jalan apogos pola tubuh imana di bara Betlehem asa mamora hami. Sai rajai jala togu hami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amin. Mari de mahita sia bukedeta nomor 62 ayat 3. Tabege ma patik di hari Minggu sadarion ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo. Audo Jahoba de Batam nina de Batatta. Dang jadi marakup ahu bainommu de Batam. Dia do lapatan ni oddo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida di bata asa mida nasa na adong. Ima sahatna atong rak mangido gogo mahita siat tuhata lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale tuhat debata sai pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Mari de mahita sia bukedeta nomor 53 ayat 3 dohot 4. Jongjong mahita. Tapaserep marohatta manopo tidosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan si toppa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopo tidosa nami. Akkana hula hami marhite-hite sian pangalosion nami di patikmu. Ima
marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai, nang siap pakateon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng ala nii. Asima roham di hami. Ale de bata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh ma tondim parbadia tu rohan nami be. Asa tarbayan hami mangoloi ho di bagasan hati goran dot habadiaon. Gabe saat hami Tuhan ngoluan nasora suda. Na pinar bagam di akana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songodo hata ni Jehovah. Unang homa biar ay ahu do siluluhon ko. Nung nga pola hujo goarmu ahu napunaho. Hasangapom ma di debata na diginjang. Amin. Marede mahita siya bukedeta nomor 110 ayat 2. Tajahama hatani debata epistel di ari mingguon imasian Yesaya bindu ono plusada ayat 10 dohot bindu ono 22 ayat 3. Tajahama marsikat sore. Marlas ni rohas situtu do ahu di bagasan Jehovah. Marolopolop do to diku di bagasan debataku. Ainunga disoluk ko tu ahu aka ulos hatuaon. Baju hati goran dihohosot tuau. Songon panguli namar bulang-bulang mangaradoti hamalimon. Jala songon oroan naung hinahosan. Ai songo tanon na manubuhos suasuanan. Jala songo porla na pasibur tubu boni na sinaburhot tusi. Ikut songonido patubuon ni Jehovah hati gora dohok puji-pujian diadupan ni sadok akka parbigu. Ala ni Sion dang tarbain ahu sip, jala ala ni Jerusalem dang olo ahu popomon. Pai mabisar hati gorana, songon sodang ni mata ni ari, jala hatuaon na songon sulu-sulu na mar si gorgor. Jadi idaun yaka bang soparbigu mahati goramu jala saluhut akaraja hamuliaomu jala ikom marguar hongguar na baru ho si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Sudah hita. Jadi gabi tupal hamuliao maho di tangan ni Jehovah
jala tupal harajau di tangan ni debatam. Ima sahatna martua ma akan atu mangiun hatani debata jala nopiapsa. Amin. Mare de mahita sia buku deta nomor 125 ayat 2 dohot tulu. Jongjong mahita. Atong tahati dakkom maha porsiautai songon nan hati dakon ni dong atas saha porsiau disadok portibion rap madok mahita au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopa langit dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tidubohon ni si Maria nagabe-gabe siaton di perbadia andorang sohabubuan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di haw na pinor silang na tuat tubanwa torun tanu na mulak mangulu di ari patuluhon na manay tu surgo lau hundul tu siamon ni bata Jehovah amanay pargugo na sohatu dosani di sima ibana pemamulak sogot tu tanoon halak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di porbadia. Jal adok sada hurian nabadia. Hurian hatopan halak Kristen akan nabadia. Dohot hasesan ni dosa. Dohot dihatain na mandok. Mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Mari demaita sia buku deta nomor 605 ayat sada dohot 2 huhut papungon pelian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Selamat hari Natal juga.
Mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu sesudah hari Natal ini, minggu terakhir tahun 2020 ini, dari kitab Mazmur pasal 148 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 5 pasal terakhir dari kitab Mazmur ini dianggap banyak penafsir sebagai puncak dari semua Mazmur di kitab Mazmur ini. Memang saudaraku, bila kita coba bayangkan apa yang disampaikan oleh pemazmur di Mazmur 148 ini, memang wah luar biasa. Apalagi bila kita baca lagi dengan Mazmur 150, wah sangat luar biasa. Pemazmur mengajak kita dan seluruh semesta alam agar semuanya membawa alat-alat musiknya masing-masing untuk memuji-muji Tuhan dan bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Semuanya. Para malaikat, matahari, bulan, bintang, cakrawala, semua air yang ada di atas maupun yang ada di laut, dan juga segala yang ada di dalam laut. Gunung, hutan, semua pohon dan tumbuh-tumbuhan, semua binatang liar, burung-burung hingga ulat, juga semua raja, semua pembesar dari semua bangsa, pokoknya semua manusia, dari anak-anak pemuda yang masih muda hingga lansia juga, semuanya, seluruh ciptaan, bagaimanapun besarnya, seluruh ciptaan bagaimanapun kecilnya, hingga sekecil nano atau sekecil atom, semuanya diajak pujilah Tuhan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan dengan segala alat musik, dengan semua irama yang ada. Jadi termasuk juga irama dangdut, bukan? Termasuk juga irama metal rock kesukaan Bapak Presiden Jokowi kita, bukan? Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Karena itulah Bapak Gereja Calvin pernah mengatakan begini. Dunia ini ibarat suatu teatron gloriae Dei, begitu ya. Teatron gloriae Dei, atau menjadi sebuah panggung untuk kemuliaan Tuhan. Semua ciptaan harus memuji Tuhan sebagai balasan ciptaan atas perbuatan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan, karena Tuhanlah yang memelihara semuanya hingga hari ini. Dan puji-pujian itu menjadi sebuah nyanyian yang tidak ada tandingan kehebatannya.
Pythagoras juga, yaitu seorang ahli filsafat dan matematika, pernah mengatakan begini: matahari, bulan, dan planet-planet itu semuanya memancarkan dengungan unik mereka sendiri berdasarkan revolusi orbitnya. Dia mengatakan kualitas kehidupan di bumi ini mencerminkan tenor suara surgawi yang secara fisik tidak terlihat dan tidak terdengar oleh telinga manusia. Beliau juga mengatakan adanya musik di semesta alam ini yang disebabkan oleh perputaran planet-planet yang ada, yang beliau sebutkan dengan harmoni der Sphären, ya, harmoni bola. Tetapi sayang sekali saudaraku, kita manusia ini sering tidak mendengar nyanyian itu. Sama seperti bunyi detik jam dinding di rumah kita. Dia selalu berbunyi tiap detik dia berbunyi, tetapi kita tidak pernah lagi menyadarinya. Barulah jam dinding itu mati dan berhenti, baru kita menyadari, oh dia sudah berhenti. Begitulah kita sering tidak menyadari bahwa alam semesta ini semuanya bernyanyi memuji-muji Tuhan. Tak kuboto ala anak ipar huta-huta doao. Mulu dihitan na julu di sidungo hita. Pitor terbigidu suara ni sese. Terbigi suara ni pidong. Macai ulisi tutu. Dan mungkin kita sering pergi berwisata ke puncak. Tetapi saya tidak tahu apakah kita juga merasakan ini. Bila kita pergi ke hutan itu, memasuki hutan itu, maka kita akan mendengar pohon-pohon bernyanyi melalui daun-daunnya yang ditiup oleh angin. Mereka bernyanyi. Dan bila kita pergi ke tepi laut, kita mendengar nyanyian itu melalui ombak laut yang berkejar-kejaran menciptakan bunyi. Dan bila kita juga berada di keheningan tengah malam di pedesaan, kita akan mendengarkan suara binatang hutan, kelelawar, dan binatang lainnya. Mereka bernyanyi. Bila kita memperhatikan semuanya itu saudaraku, maka kita akan merasakan sungguh semesta alam ini adalah panggung kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan suara alam itu sangat-sangat menenteramkan jiwa kita. Karena itulah orang sering pergi ke alam bebas untuk mencari ketenteraman jiwanya. Dan karena itulah penyanyi terkenal itu Ebit G.A.D.A. Dia mengubah lagu judulnya Berita Kepada Kawan. Penggalan syairnya mengatakan begini: dendang belantara orkes kehidupan, kadang jantan perkasa, kadang rintih memelas. Angin gunung dan ngarai, bagai konser simfoni, adanya kekal, adanya abadi. Musik alam itu menunjukkan ada Allah yang menciptakannya. Tetapi saudaraku, seperti sudah saya singgung tadi, karena kesibukan kita, karena kebisingan dunia sekarang ini, maka nyanyian itu nyaris tidak pernah kita dengar lagi. Juga karena hati kita lebih banyak tertuju kepada suara yang lain di sekitar kita, yaitu suara kita, suara orang lain, suara ekonomi, suara politik, suara makanan, suara kebutuhan hidup. Semuanya itu membuat telinga kita tidak lagi mendengar dan hati kita tidak lagi merasakan adanya nyanyian alam semesta itu. Untunglah belakangan ini sudah ada terapi untuk relaksasi dengan menggunakan suara alam, dan itu biayanya sangat mahal, bukan? Maka saudaraku, sangat jelas sekali seruan bagi kita hari ini. Kita diajak mari bersama dengan segenap alam semesta, mari bernyanyilah, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan kita. Lalu sekarang muncul pertanyaan kita, apa yang bisa mendorong kita
supaya menjadi keharusan bagi kita untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Apa yang harus mendorong kita? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita dan segenap alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Allah Yahweh melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menciptakan kita dan seluruh dunia. Bukan yang lain, bukan mula jadi Nabolon, bukan dewa-dewa yang lain, bukan. Tetapi di ayat 5 dikatakan sebab Dia, yaitu Tuhan yang telah hadir di dalam Yesus Kristus, memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dan saudaraku, bila kita cermati semua ciptaan Tuhan itu, maka kita akan terkagum-kagum. Karena Tuhan mencipta alam semesta dan mencipta kita dengan hikmat yang luar biasa. Semuanya sangat sempurna. Bila kita melihat bumi yang berputar sedemikian rupa, sehingga menciptakan siang dan malam, dan itu membuat ada waktu, ada hari, ada bulan, ada minggu, ada tahun, dan ada musim. Kemudian planet-planet ditempatkan di tempatnya masing-masing dan bergerak menurut ketentuan yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan mengatur segala-galanya sedemikian rupa sehingga semuanya berkesinambungan. Di ayat 6 dikatakan, Tuhan membuat ekosistem yang sempurna sehingga bila tidak dilanggar, maka itu akan bisa menjamin kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan seluruh makhluk hidup. Semuanya dibuat Tuhan sedemikian rupa sehingga semuanya menjadi bersifat simbiosis mutualistis. Semuanya sangat sempurna. Semuanya ada untuk saling menguntungkan satu dengan yang lain. Karena itulah manusia harus bersahabat dengan alam. Sehingga alam ini memberi kita kehidupan yang baik. Dan demikian sebaliknya. Tetapi bila dilanggar, itulah yang terjadi sekarang. Itulah yang marak terjadi sekarang. Manusia mengeksploitasi bumi dengan semena-mena. Mengeruk perut bumi seenaknya untuk mencari keuntungan, memperkaya diri. Itu yang membuat bumi kita menjadi bopeng-bopeng dan cacat. Dan hasilnya adalah bumi menjadi lawan manusia. Bumi menjadi bencana, membawa kematian, membawa kemalangan, membawa penderitaan bagi manusia. Untuk itulah saudaraku, kita harus terus-menerus mengagumi Tuhan yang mencipta kita dan mencipta alam semesta ini dengan begitu sempurna, dengan bersimbiosis mutualistis. Bila kita mengagumi itu, maka kita akan terus menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Kita akan dengan tekun dan konsisten akan merawat, melestarikan alam semesta ini. Sehingga tetap terjamin harmoni alam semesta dengan kita manusia dan seluruh makhluk. Akan terjalin harmoni manusia dengan ekosistem yang simbiosis mutualistis tadi. Semuanya akan tetap terjaga. Kita juga, selain itu kita juga mengagumi diri kita sebagai ciptaan. Coba lihat. Sangat-sangat sempurna. Tubuh kita ini terdiri dari berjuta-juta sel, berjuta-juta urat saraf, berjuta-juta otot, dan beragam organ tubuh. Beraneka ragam sedemikian rupa. Tetapi lihat saudaraku, semuanya ditempatkan Tuhan sedemikian rupa, sehingga berfungsi sedemikian rupa, sehingga kita bisa hidup dengan baik. Bukankah sangat mengagumkan saudaraku, bagaimana Tuhan menenun janin di rahim ibu-ibu selama 9 bulan, kemudian lahir menjadi seorang manusia.
Dan manusia itu adalah kita. Bukankah semuanya itu mengagumkan, saudaraku? Karena itulah kita harus menyanyikan nyanyian Musa. Nyanyian Musa yang tertulis di Keluaran 15 ayat 11 mengatakan, siapakah seperti Engkau ya Tuhan di antara para Allah? Siapakah seperti Engkau ya Allah di antara Tuhan di antara para Allah? Saudaraku, kekaguman akan penciptaan Tuhan itulah yang mendorong kita dengan keras untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bila kita sudah mengagumi semua perbuatan Tuhan, maka kita akan menyanyikan lagu gubahan dari Bapak Carl Gustav Boberg yang tertulis di buku ND kita nomor 569 itu. O debata tunglongang doro aku molo hubereng nati no pami. Lalu kemudian kita akan dengan kuat, dengan tegas bersorak-sorai, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bukan? Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak lagi pernah menyadarinya. Kita tidak lagi pernah menyadarinya karena kita berpikir hidup kita dan hidup perjalanan alam semesta ini berjalan mekanistis. Sepertinya hidup kita dan alam semesta ini berjalan ya karena ya itulah begitulah semestinya. Itu pikir banyak orang. Banyak orang tidak lagi menyadari ada tangan yang terus mengatur dan menopang semua kehidupan itu, yaitu Tuhan kita. Sehingga orang-orang yang tidak menyadari itu, dari mulut dan hati mereka tidak akan pernah keluar pujian bagi Tuhan. Justru mungkin mereka akan tetap bersungut-sungut. Tetapi dari mulut orang yang mengagumi ciptaan Tuhan, dari mulutnya akan terus mengalir nyanyian pujian bagi Tuhan. Itu yang pertama. Tetapi masih ada lagi hal kedua yang lebih utama. Mengapa kita harus menyanyikan pujian bagi Tuhan? Mari kita baca di ayat 14 dikatakan, Ia telah meninggikan tanduk umatnya yang menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi Israel, umat yang dekat padanya. Kita tahu Tuhan memilih Israel menjadi umatnya. Dan di Roma pasal 9 ayat 4, Paulus mengatakan, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Dan itulah yang diwujud nyatakan Tuhan secara sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu lahir dari orang Israel. Kita harus akui itu. Tanduk keselamatan itu dilahirkan Tuhan dari kalangan orang Israel. Dan itulah yang dinyanyikan oleh Zakaria di Lukas 1 ayat 69. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Allah sudah menyediakan tanduk keselamatan bagi semua manusia. Karena itulah ketika Yesus lahir di Bethlehem, maka seluruh jagat raya ini bernyanyi. Para malaikat-malaikat di sorga bernyanyi dan para gembala juga bernyanyi riang. Mengapa? Karena kelahiran Yesus itu telah menyediakan keselamatan sempurna bagi segenap alam semesta dan bagi segenap manusia. Karena itulah saudaraku, kita harus dengan penuh kegirangan menyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa memperoleh keselamatan. Tetapi saudaraku, Bapak Reformator Martin Luther pernah mengatakan begini. Biarpun Yesus anak Allah itu 1000 kali lahir di Bethlehem, apabila dia tidak lahir di dalam hati kita, maka kelahirannya itu tidak berarti apa-apa bagi kita.
Dan pernah para pemuda di Augsburg pada tahun 1980, menurut sejarah yang saya baca, para pemuda itu membentangkan spanduk yang bertuliskan begini, dikatakan, "Don't sing haleluya if you would not help the poor." Jangan menyanyikan haleluya bila Anda tidak mau menolong orang miskin. Jangan nyanyikan haleluya bila Anda tidak mau menolong orang miskin. Dan Bapak Pendeta Dr. Andar Lumbantowing, almarhum Bisop GKPI yang pertama itu pernah menuliskan begini, kita tidak dapat mengirimkan persembahan kita, misalnya mengirimkan 1 ton beras melalui eksportir atau jasa pengiriman ke sorga, tidak bisa. Atau kita tidak bisa mengirimkan wesel persembahan kita ke langit, tidak bisa. Lalu bagaimana kita mengirimkan syukur kita kepada Tuhan? Bagaimanakah kita mengirimkan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Yaitu beliau katakan, melalui mereka yang berkekurangan yang ada di sekitar kita. Bagi mereka yang miskin, yang sakit, yang tidak punya biaya untuk berobat, yang sendirian, yang kesepian tanpa sahabat, yang tidur di kolong jembatan atau di emperan toko, mereka yang yatim piatu, mereka yang di penjara, mereka yang di panti asuhan, mereka yang di pengungsian dan lain-lain dan lain-lain. Kepada mereka lah Tuhan meminta kita menyampaikan persembahan sebagai nyanyian pujian kita bagi Tuhan. Dan saudaraku, selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, sebagai balasan kita atas apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita, kita harus mengasihi sesama manusia. Ini perlu sekali kita camkan sekarang. Bagaimana kita pada saat pandemi corona ini melaksanakan perintah kasihilah sesamamu seperti dirimu. Sangat mudah, yaitu ikutlah dengan ketat mengikuti protokol kesehatan. Pakai maskermu bila keluar dari rumah. Jaga jarak, jauhi kerumunan. Mencuci tangan dengan rajin. Karena maskermu menyelamatkanku dan maskerku menyelamatkanmu. Itulah cara kita untuk mengasihi sesama manusia dengan sederhana di zaman sekarang ini. Karena itu saudaraku, di minggu terakhir tahun 2020 ini kita diajak, mari teruslah bernyanyi, menyanyikan pujian bagi Tuhan yang menciptamu dan mencipta alam sempurna, alam semesta ini dengan sempurna bagi kita. Terutama karena Tuhan telah memberikan kita tanduk keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang telah lahir menjadi manusia. Selamat Hari Natal, selamat menyongsong tahun yang baru. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan pencipta alam semesta, Allah yang bertahta di tempat maha tinggi di sorga. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Karena itu kami persembahkan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Karena Engkau telah mencipta kami dan alam semesta ini begitu sempurna. Terutama Engkau telah menyediakan tanduk keselamatan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang telah lahir menjadi manusia, yang menjadi anugerah terbesar bagi kami dan bagi dunia ini. Ya Tuhan, ajarlah kami tetap memuji Engkau dengan cara hidup kami yang kudus. Juga dengan kesadaran kami untuk menjaga dan melestarikan alam semesta ini, sehingga ekosistem yang bersifat simbiosis mutualistis itu tetap terjaga untuk kami wariskan kepada anak cucu kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, di hari Minggu terakhir tahun 2020 ini, ajar kami untuk menghitung semua berkat-Mu sepanjang tahun ini. Walaupun kami menjalani tahun ini dalam pergumulan yang berat akibat pandemi COVID-19, tetapi kami harus akui berkat-Mu jauh lebih besar bagi kami. Karena itu ajarlah kami menutup tahun ini dengan ucapan penuh syukur dan penuh pujian bagi nama-Mu. Dan yakinkan kami bahwa Tuhan pasti membuat tahun depan,
tahun 2021 menjadi tahun kelimpahan berkat-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, kami memohon, berkatilah kami satu persatu dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pergaulan kami. Sembuhkanlah semua orang yang sakit, terutama saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona. Hiburkanlah mereka yang bersedih. Kuatkanlah orang-orang yang sedang goyah. Kembalikanlah keutuhan keluarga yang mengalami pergumulan. Berikanlah pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Berikan juga jodoh bagi mereka yang sudah lama menginginkannya. Berikan juga anak bagi yang sudah lama merindukannya. Ya Tuhan, lancarkanlah segala usaha vaksinasi yang dilakukan pemerintah kami agar penularan virus ini segera berhenti. Tetapi kuatkan kami agar tetap berdisiplin mematuhi protokol kesehatan. Berkati Tuhan gereja-Mu, karena Engkaulah Raja gereja. Berkati semua pelayanan-Mu. Berkati semua usaha penginjilan. Berkati semua pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin meluas. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kehendak-Mu lah yang jadi, dan mulialah nama-Mu di antara kami. Amin. Hamua kadongan tapasahat mapeliata huhut mared de mahita. Sian nomor 520 sada ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma peliata ali di bata manami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut selehon-lehon na dingkat dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana
Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Tidopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.